Ya, saya sapa kembali. Halo, selamat siang Bu Sri dan Pak Denny. Selamat siang. Selamat Selamat siang siang, Bu Bu Vero. Vero. Ya, baik, sudah dapat mendengar suara saya dengan jelas ya? Ya, Ya, jelas-jelas. ya. Baik, ini menarik sekali ya mengenai kemudahan penembusan pupuk bersubsidi di kios bisa menjadi sosialisasi juga dan edukasi bagi masyarakat khususnya para petani yang saat ini mendengarkan kita dari Sabang sampai Merauke. Baik, saya akan langsung saja mulai yang pertama kepada Bu Sri terlebih dahulu ya. Kita berbincang terkait dengan hal ini mengenai perubahan kebijakan pupuk bersubsidi dengan lahirnya Permentan 01 tahun 2024 ini. Bagaimana sampai bisa adanya perubahan kebijakan ini, Bu Sri? Baik, baik Vero, terima kasih. Jadi terkait dengan adanya perubahan ya pasca revisi Permentan 10 menjadi Permentan 01 tahun 2024, di sini ada beberapa perubahan ya. Di sini ada beberapa perubahan yaitu pertama terkait adanya penambahan jenis pupuk ya. Yang dulu itu hanya ada urea dan NPK. Nah, sekarang ditambah satu jenis yaitu pupuk organik. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya perubahan yang dulu kalau RDKK itu ya RDKK itu eh, hanya boleh dibuka T-1, jadi tak 1 tahun sebelumnya. Nah, sekarang diberi ruang untuk evaluasi itu 4 bulan sekali untuk bisa melakukan pembaharuan data ya. Nah, selain itu diberikan kemudahan juga di dalam SK alokasi tidak ada lagi sebaran bulanan. Nah, yang dulunya mungkin per bulan harus dibatasi dan sekarang diberikan dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi memberikan ruangnya banyak untuk Baik. lebih fleksibel lagi, lebih memudahkan. Terutama tadi perubahan untuk RDKK itu yang dulunya di dalam waktu berjalan tidak bisa berubah, sekarang diberikan ruang untuk itu. Itu Bu Vero. Baik, menarik, lebih fleksibel dan juga ada penambahan ya produk pupuknya ya. Betul, Iya. betul. Baik, selanjutnya saya menuju ke Pak Denny. Kalau kita bicara mengenai kesiapan stok pupuk dengan adanya perubahan kebijakan pupuk bersubsidi ini di kios-kios secara khusus ya untuk jaringan pupuk Indonesia-nya, kesiapan stok pupuknya seperti apa, Pak? Terima kasih Bu Vero. Perlu kami sampaikan setelah tadi Bu Sri menyampaikan bahwa ada penambahan alokasi, secara kapasitas produksi kami sampaikan bahwa Pupuk Indonesia Group itu secara kapasitas produksi sudah cukup, jadi mengarah ke 9,55. Kita punya pabrik NPK dan kapasitas 4,5 juta ton dan urea kurang lebih 9 juta ton itu sudah bisa memenuhi alokasi tambahan tadi. Nah, yang kedua kami juga persiapkan dengan stok-stok yang sudah ready di daerah. Saat ini stok kami di lini 3 di gudang-gudang di tingkat kabupaten itu untuk urea ada 687.900 ton atau 376% dari ketentuan stok minimum. NPK-nya ada 433.927 ton atau 237% dari ketentuan minimum. Ditambah lagi stok di kios di lini 4 itu total ada 334.300. Dari sisi kesiapan baik kapasitas produksi pabrik maupun stok untuk kebutuhan kebutuhan ke depan insya Allah sudah cukup Bu Vero. Ini jawaban yang tidak mengkhawatirkan berarti ya. Semuanya senang Ya, nih bisa secara kebagian pupuk begitu ready. ya, Pak Denny ya. Ya, kami PI sebagai operator punya kewajiban untuk menyiapkan stok yang dibutuhkan untuk tambahan alokasi ini. Baik. Jadi secara kapasitas dan secara stok aman insya Allah. Ya, aman insya Allah, terkendali. Baik, saya lanjut lagi ke Bu Sri ini terkait masalah sistematis proses penebusan pupuk ini ya dari para petani. Ini yang paling penting untuk diketahui sebenarnya dia. Bagaimana? Baik, di dalam penebusan pupuk bersubsidi ya di tahun 2024 ini seperti yang kita selalu dengar dari di media dan sebagainya bahwa sekarang Pak Menteri sudah menyampaikan begitu mudah begitu ya. Bu Vero, begitu betul. mudah mendapatkan pupuk, cukup datang ke kios gitu ya. Jadi untuk para petani-petani yang belum mempunyai kartu tani atau yang sudah tidak terkendala, gitu ya, bisa menebus pupuk dengan mudah hanya dengan datang ke kios membawa KTP. Nah, kemudian selain itu, untuk kemudahan-kemudahan lainnya adalah apabila petaninya berhalangan, ya, untuk bertransaksi datang ke kios itu dimudahkan, ya, dengan terbitnya Juknis 07 ya, Dirjen 07 itu sudah mengakomodir kebutuhan dari setiap penebusan, cara penebusan pun lebih dipermudah.
mengatasi kendala-kendala yang selama ini mungkin di lapangan para petani ada yang tidak bisa datang langsung ya. Artinya penebusan pun boleh diwakilkan, bisa oleh anggota keluarga, bisa secara berkelompok dan tentunya ada ada aturan-aturannya ya. Namun itu sudah mengakomodir bagi beberapa hal ya, contohnya petani yang sudah usia lanjut, yang transportasinya jauh, dan juga misalkan bisa untuk petani-petani yang ahli garapan, yang perpindahan garapan, itu semua sudah kami akomodir. Jadi, tapi tentunya dengan juknis di 07 tadi di Kepdirjen, mudah-mudahan semua di lapangan sudah mengetahui dan sudah mencermati, memahami betapa mudah. Nah, tentunya itu bisa membantu bagi para petani yang memang membutuhkan kemudahan tentunya ya. Mereka jangan lagi merasa rumit, begitu sulit mendapatkan pupuk dengan metode penebusan yang sekarang ini. Begitu, Dari Mbak sisi Vero. petani yang berhak untuk menerima, ini pendataannya sendiri dilihat dari mana nih? Apakah yang kita tahu kalau sebelum-sebelumnya kan tuh ada yang namanya Ya, ERDKK begitu ya? ya. Baik, kalau terkait ini, dasar penebusan sekarang adalah tentunya petani-petani itu harus sudah ada di RDKK. Jadi petani yang boleh menebus pupuk bersubsidi untuk datang ke kios itu tentunya petani yang sudah terdaftar di RDKK. Nah, di RDKK tadi saya sudah sampaikan kan bahwa kita sekarang sudah membuka ruang lebih mudah apabila ada petani-petani yang belum masuk itu bisa dimasukkan di tahun ini di bulan berjalan, artinya di tahun berjalan yang mana 4 bulan sekali kita evaluasi. Nah, petani-petani yang ada di RDKK ini dasar penebusannya karena sekarang itu ya mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu menggunakan alokasi. Nah, di tahun 2024 ini dasar penebusannya sejak terbitnya Permentan 01, dasar penebusan di kios pengecer itu adalah angka RDKK. Sehingga kami mencoba mengakomodir bahwa petani tersebut bisa menebus pupuk itu sesuai dengan dosis rekomendasi. Seperti itu, Bu Vero. Sesuai dengan dosis rekomendasi Yang angka. ya, Jadi tidak nah, lagi dibatasi alokasinya ya. ya, jadi pengajuan pada saat Hmm. dulu misalkan alokasi itu dibagi ya, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Nah, sekarang diberikan sebagai dasar penebusan itu ya sesuai RDKK yang mereka sudah usulkan sesuai dosis tentunya. Baik. Jadi batas maksimalnya adalah di RDKK yang mana pada saat penyusunan dosis rekomendasi itu sebagai batas maksimal. Baik, itu yang sudah ditentukan ya, juga disesuaikan dengan itu, Ya, makanya ketersediaannya sudah pasti. Artinya angka yang pasti begitu ya. betul. Baik, saya ke Pak Denny lagi. Ini kita terkait mengenai proses penebusan ya di kios-kios begitu. Apakah secara manual atau mungkin ada hal yang terbaru seperti era digital perkembangan saat ini juga digunakan seperti itu. Ini kan perlu ada sosialisasi juga kepada para petani yang notabene kebanyakan di daerah begitu ya. Ya, Silakan, Pak ya Denny. Bu Vero, terkait tadi yang disampaikan Bu Sri, kemudahan ada di level petani. Jadi petani tinggal datang saja ke kios dengan KTP, syaratnya memang terdaftar ya di RDKK. Nah, di jaringan kami, terutama di kios, kita bekali dengan aplikasi khusus, namanya Ipubers. Ini kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia. Di situ aplikasi itu memang dioperatori oleh kios, jadi admin kios, petugas kios mengaplikasikan aplikasi Ipubers ini untuk memudahkan petani datang. Jadi petani datang, tinggal direkod saja KTP-nya dan lain-lain. Di Ipubers itu sudah ada data alokasinya berapa, petaninya, NIK-nya sesuai atau tidak. Nanti kita cocokkan dengan data yang dibawa oleh petani. Jadi kemudahannya ada di sisi petani, tapi kami mengupgrade diri, memperbaiki sistem kami dengan Ipubers tadi. Jadi petani tidak usah khawatir, datang saja ke kios. Nanti petugas kios kami yang akan membantu untuk melakukan penebusan, terutama khususnya ya dengan syarat-syarat ketentuan yang memang sudah ditetapkan dalam juknisnya Kementan. Itu Bu Vero. Jadi ada aplikasi baru Ipubers. Baik, Ipubers ini yang nanti akan digunakan oleh petugas di kios begitu ya. Karena kan kita tahu petani kan rata-rata mungkin tidak menggunakan handphone atau bahkan mungkin mereka juga tidak tahu ya bagaimana caranya begitu. Sehingga nanti akan dibantu oleh teman-teman ya yang ada di kios untuk membantu penyaluran pupuk dari sisi petani hanya membawa KTP saja. Begitu ya Pak Denny? Betul. Jadi petani datang saja membawa KTP, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nanti di kios dibantu untuk dicocokkan data dan lain-lainnya dengan aplikasi
e-Pubers. Nanti transaksi pembelian pupuk juga dilakukan di kios berdasarkan data-data yang ada di e-Pubers. Baik, jadi perlukah disampaikan juga bagaimana tekniknya begitu pengisian di e-Pubers, minimal ya setidaknya secara formnya digitalnya seperti apa yang nanti akan diisi biar mereka juga tahu begitu para petani kita. Ya, tadi memang itu tadi ya kemudahannya ada di sisi petani. Petani datang membawa KTP. Kalau petani tidak bisa membeli langsung ke kios, bisa diwakilkan. Diwakilkannya dengan dua cara gitu ya. Diwakilkan oleh anggota keluarga, dibuktikan dengan kakak gitu ya, dan diwakilkan oleh kelompok tani, bisa ketuanya, bisa pengurusnya, dan itu nanti dibuktikan dengan surat kuasa. Nah, jadi petani dimudahkan datang, nanti yang mengupload data-data itu adalah petugas kios. Cuma nanti memang ada proses validasi, verifikasi gitu ya, apakah KTP-nya sesuai, apakah foto di KTP dengan foto orang yang mengambil itu sesuai, nanti juga dicek alokasi NIK atas petani itu berapa, diambil berapa, sisa berapa gitu ya. Nanti difoto juga orangnya sebagai bukti bahwa memang pupuk subsidi ini sudah tersalur pada orang yang betul, pada orang yang tepat gitu ya. Nanti dokumen-dokumen itu terrekap, terdokumentasi di e-Pubers. Nah, nanti untuk pengecekan oleh tim Kementan apakah ini tepat sasaran atau tidak berdasarkan data-data di e-Pubers, dan operatornya ada di kios. Jadi petani cukup datang saja membawa syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Terkait baik, terima kasih Pak Denny. Terkait sinkronisasi data nih ya Bu Sri ya dari Kementan dan aplikasi e-Pubers ini, apakah selalu diupdate? Karena takutnya ada kejadian kalau petaninya mungkin belum terdaftar begitu ya, dan mungkin dia baru mendaftar kemarin atau lusa. Namun apakah sistematis otomatis untuk pembaruan data ini secara langsung atau harus menunggu lagi atau seperti apa ini? Dari segi sinkronisasi datanya Bu Sri. Baik, terkait dengan sinkronisasi data. Jadi ini kembali lagi nih Bu Vero. Jadi data itu kan data RDKK. Data RDKK itu terakhir diupdate kami penginputan itu di tahun 2023 ya. Jadi pengupdatean data itu contohnya pengupdatean data yang belum masuk ya, untuk petani yang belum masuk itu kan tadi 4 bulan sekali. Ya, 4 bulan sekali. Sekarang waktunya pengupdatean nih. Pada saat pengupdatean data, petani yang misalkan baru terdaftar di RDKK itu nanti akan langsung kami sinkronisasi, ada proses sinkronisasi agar petani tersebut dapat segera menebus gitu ya, dapat bisa langsung melakukan penebusan di kios pengecer. Seperti itu. Baik, ada sinkronisasi data. Ada waktu. Ada waktu ya berarti. Ada jeda waktu yang untuk pengupdatean datanya. Baik. Kita juga akan membuka kesempatan kepada Anda pendengar untuk boleh bergabung bersama dengan kita, khususnya para petani yang juga ingin segera mendapatkan subsidi pupuk ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 ataupun di line WhatsApp Pro 3 di 081399399888. Setelah kita dengarkan yang satu ini terlebih dahulu, setelah itu kita akan kembali masih dalam rangkaian Dialog Indonesia Menyapa Siang Pro 3. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saya masih bersama dengan Ketua Kelompok Substansi Pupuk Bersubsidi Kementan, ada Ibu Sri Pujiantri, dan juga SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia Persero, ada Pak Denny Dwiguna Sulaiman. Bu Sri dan Pak Denny masih bersama saya?
Terima kasih Bu Masih Vero. Bu Vero. Iya, baik. Saya kembali membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang mau bergabung bersama dengan kami untuk bertanya-tanya terkait dengan bagaimana penerimaan pupuk bersubsidi ini. Dan kali ini saya kembali ke Bu Sri dulu sebelum ke Pak Denny lagi. Informasi terkait pembukaan sistem ERDKK ini, saya dengar-dengar rencananya dalam setahun mau dibuka 4 kali. Benar begitu ya, Bu Sri? Ini menarik sekali sebenarnya nih. Betul, betul Bu Vero, betul sekali. Kita akan membuka 4 bulan sekali. Nah, untuk yang pertama 4 bulan pertama ini, kami akan membuka Ya, Bu Sri, suaranya besok, terputus-putus. mulai tanggal 5 sampai tanggal 18. Nah, ini harus terinformasi. Ya, mungkin Lebih bisa jelas ya? mungkin bisa diulangi lagi penjelasannya tadi karena tadi sempat terputus. Ya. Baik, betul sekali Bu Vero. Terkait dengan pembukaan RDKK ini, kita akan membuka 4 bulan sekali. Nah, itu sekaligus kita mengevaluasi. Nah, untuk pertama kali di 4 bulan pertama ini, kami akan membuka mulai besok, tanggal 5 sampai dengan 14. Inilah kesempatan yang kami harapkan untuk di lapangan, untuk di daerah, agar menggunakan kesempatan ini. Untuk petani-petani yang belum masuk ke dalam RDKK, ini mempunyai kesempatan untuk bisa terinput. Tapi jangan lupa merapat dulu nih di BPP ke penyuluh atau di kecamatan di BPP setempat di masing-masing wilayahnya untuk dapat yang sudah berkelompok itu bisa sesuai dengan syarat-syarat atau memang kriteria petani yang boleh mendapatkan subsidi. Artinya petani-petani yang memang belum masuk itu atau ketinggalan belum masuk ke RDKK masih mempunyai kesempatan untuk itu. Begitu. Jadi harus segera ya, langsung segera daftarkan ke mana tadi Ibu Sri? Timnya ya, kelompok. Jadi nanti di setiap kecamatan itu ada BPP, penyuluh. Oke, penyuluhnya. Ada penyuluh setempat, itu bisa dibantu dalam penginputan data RDKK-nya, tentunya biasanya oleh kelompoknya. Jadi kelompoknya itu mempunyai data anggota-anggota, misalkan ada yang tertinggal, tahun lalu belum masuk, itu bisa segera karena waktunya hanya 14 hari sampai proses berjenjangnya. Nah, ya, Bu Sri suaranya kembali terputus, tidak bisa menunggu didengar. akhir tanggal 18. Karena ya itulah betul, dan jangan sampai ketinggalan lagi seperti tahun sebelumnya. Itu ya Bu Vero. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Jadi langsung segera daftarkan diri melalui bantuan BPP-nya atau penyuluhnya, dan sistem RDKK ini juga secara online ya. Ada aplikasinya begitu ya Bu Sri? Betul, secara online ya, langsung verifikasi berjenjang sehingga bisa diproses verifikasinya oleh dinas seperti itu. Baik. Saya kembali ke Pak Denny terkait dengan petugas-petugas yang ditempatkan di kios-kios ini. Apakah ini juga sudah terlatih atau terpilih juga begitu kan? Artinya diberikan pelatihan untuk penggunaan aplikasi Ibu Bersih ini kan begitu Pak Denny? Gimana? Ya, betul. Jadi kita di seluruh Indonesia punya 27.000 kios, kurang lebih 27.000 kios. Kita punya 1.074 distributor. Nah, mereka kita bekali, khususnya yang di admin kios, kita bekali untuk menggunakan aplikasi Ipubers tadi. Jadi nanti kalau memang ada hal-hal yang terkendala di lapangan secara berjenjang nanti bisa diinikan juga, karena kami juga punya selain tenaga admin di kios, kita punya juga account eksekutif ya, supervisor lah dari tenaga penjualan kami yang ada di kabupaten gitu ya, di kabupaten dan kecamatan. Kita punya 142 account eksekutif yang nanti kios-kios misalkan bisa, kalau ada hambatan terkendala jaringan kah atau terkendala pendataan yang tidak sinkron dan lain-lain, bisa kontak ke tenaga account eksekutif kami. Nah, yang kami bekali memang kami sudah juga lakukan sosialisasi dan pelatihan lah gitu ya kepada tenaga admin di kios untuk menggunakan aplikasi Ipubers ini sesuai dengan juknis yang berlaku. Dari sisi stok dan kesediaan tadi disampaikan oleh Pak Denny bahwa aman ya, sudah ada, dan distribusi dan salurannya pun juga ke kios-kios ini seperti apa nih Pak Denny? Ya, secara alur distribusi memang lini akhir ketika petani membutuhkan pupuk itu ada di kios. Jadi kios distributor itu adalah jaringan penjualan kami. Dari pabrik, kita punya 5 pabrik, ada di Aceh, di Palembang, di Cikampek, Karawang, di Gresik, dan di Bontang PKT. Itu
mendeliver semua produknya dari lini 1 sampai ke lini 3. Lini 3 itu adalah gudang penyangga di level kabupaten. Itu masih otoritasnya Pupuk Indonesia. Nah, dari gudang lini 3 di kabupaten masuk ke gudang distributor di kecamatan gitu ya. Di kabupaten atau di kecamatan gitu ya, itu distributor nanti yang akan menyalurkan barang itu ke kios. Jadi alur distribusinya seperti itu, memang agak panjang dari lini 1 sampai lini 4, tapi memang di setiap lini kami coba cek, kami coba evaluasi untuk ketersediaan barangnya. Nah, di lini 4 di kios tadi nanti petani yang akan berhubungan langsung dengan kios. Jadi syarat pupuk bersubsidi ini, standar pupuk bersubsidi ini adalah transaksinya dilakukan di kios. Jadi petani yang datang ke kios, di situ nanti ditetapkan harga eceran tertingginya berapa gitu ya, tidak boleh melewati HET itu, dan transaksi dilakukan di kios. Jadi titik serahnya adalah di kios, Bu. Berarti kalau bicara soal dari lini 1 ke lini 4 ini butuh proses dan waktu ya. Ya, kita Betul. bicara waktu. Makanya ya. di setiap lini ada ketentuan stok minimum yang harus dipenuhi supaya tidak ada jeda kekosongan gitu, Bu. Jadi setiap lini harus punya minimum stok yang harus dipenuhi untuk kebutuhan 2-3 minggu dari kebutuhan pupuk yang ada. Jadi di lini 3 kabupaten itu ada stok yang tadi saya sampaikan, tingkat keamanannya sudah sampai 200-300% dari ketentuan minimum. Di distributor juga ada ketentuan stok, di kios juga ada ketentuan stok. Sudah dipastikan ya Pak Denny ya? Ya, jadi setiap lini kita pastikan stok aman untuk kebutuhan 2 bulan ke depan. Ya, saya jadi penasaran ya dengan adanya aplikasi e-Pubers ini. Berarti manual sudah tidak diperbolehkan lagi begitu atau bagaimana ketentuannya? Nah, ada yang kami juga memfasilitasi untuk wilayah-wilayah yang secara jaringan sulit. Jaringan itu sulit atau agak susah dengan mode offline, tip Pubers offline. Jadi misalkan nanti ada kami mempermudah petani untuk datang gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan pupuk langka, jangan sampai ada kesan tidak dilayani gitu ya, sehingga apapun kondisinya petani harus bisa memperoleh haknya dalam pupuk subsidi. Jadi ada mode offline yang kami coba buka juga gitu ya. Jadi transaksi tetap dilakukan, tapi memang ini sudah manual dalam konteks ada forum-forum dalam bentuk fisik kertas itu sudah kami minimalisir. Jadi semua by aplikasi, baik offline maupun online. Baik, tapi tetap disiapkan ya, preparing untuk beberapa daerah yang memang secara sijal sulit sekali. Nah, saya kembali ke Bu Sri ya. Kita bicara soal pupuk bersubsidi dan kualitasnya. Kalau kuantitas saya rasa sudah terjamin ya dari Pak Denny. Nah, untuk kualitas sendiri dari pihak Kementan dan juga dari pihak Persero sendiri ya, untuk Pak Denny sendiri begitu, pupuk Indonesia ini bagaimana? Karena ada beberapa petani yang mengatakan, wah ini kalau pupuk subsidi saya ragu dengan kualitasnya begitu, apalagi disuruh cepat-cepat ditebus begitu. Ya mungkin karena bicara soal jangka waktu kadaluarsa dan lain sebagainya begitu. Ada bahasa-bahasa dari para petani yang kemarin waktu kita berbincang sempat juga bergabung di sini. Bagaimana Bu Sri menanggapi hal ini? Baik, kalau terkait dengan kualitas tentunya kami juga concern sekali dengan itu ya. Karena kan kita harus bisa menjamin bahwa pupuk yang kita berikan adalah pupuk yang berkualitas. Nah, itu terkait dengan kualitas pupuk, mungkin bisa nanti dengan Pak Denny juga kita sambil share ini ya. Terkait itu kita pastikan bahwa itu pupuk sudah sesuai dengan kandungannya, sesuai dengan spesifikasinya. Jadi speknya memang sesuai, karena itu kami ada proses perizinan juga terkait dengan izin edar dan sebagainya. Tentunya tidak asal pupuk jenis itu NPK dengan kandungannya ini itu sudah ada ketentuannya. Seperti itu Bu Vero. Jadi jadi memang sudah ada izin edarnya, sehingga hanya pupuk yang dengan kandungan sesuai dengan PTM-nya tentunya ya, sesuai dengan aturan dan ketentuannya, di mana ada peraturan yang terkait dengan perizinan pupuk, itu pastinya pupuk yang memang kami ini kan. Nah, untuk kami menjamin kualitasnya dari kandungan mutu dari pupuk itu sendiri, itu setiap 3 bulan itu memang Pupuk Indonesia wajib memberikan kepada kami laporan tentang uji mutu. Seperti itu. Begitu ya Pak Denny ya? Ya betul Bu. Jadi saya tambahi. Ya, silakan. Kami menggunakan standar SNI yang sudah ditetapkan sebagai SNI pupuk anorganik gitu ya, padat.
termasuk juga pupuk organik granul gitu ya. Itu ada SNI yang sudah ditetapkan, basisnya tidak boleh melenceng dari itu gitu ya. Jadi sertifikasi SNI sudah ada. Yang disampaikan Bu Sri tadi, setiap 3 bulan kita melaporkan COA. COA itu Certificate of Analisa gitu ya, dari proses produksi kita, termasuk juga yang diproduksi pupuk organik juga gitu ya. Jadi kami setorkan sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu bahwa kita sudah melewati proses quality control yang sebagaimana mestinya. Nah, nanti di karung juga nanti mohon gitu ya para petani bisa mencermati juga, karena pupuk bersubsidi ini memang atributnya ada tulisan barang dalam pengawasan pemerintah gitu ya, sehingga semua standar yang distandarkan itu harus kami penuhi. Nah, dicek juga jangan sampai terkecoh juga. Mungkin selama ini petani agak dibingungkan gitu ya dengan kemasan-kemasan yang mirip-mirip gitu ya, ada sedikit berbeda, tapi secara konten, secara isi jauh berbeda gitu ya, tidak memenuhi standar yang ada. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan dari sisi fisik kantong gitu ya, produsennya siapa, pupuk Indonesia ada logo SNI-nya atau tidak, lalu izin edarnya tadi yang disampaikan Bu Sri gitu ya. Izin edar ini ketika kita mendapatkan izin edar ini melalui proses yang cukup panjang, uji mutu secara lab maupun uji efektivitas di lapangan. Jadi sudah melewati tahapan-tahapan secara quality control, sudah terlewati tahapan-tahapan itu, dan kita menyatakannya dalam kemasan. Jadi ada SN-nya, ada bagaimana aturan pakainya, sehingga petani diharapkan juga bisa teliti sebelum membeli, membanding-bandingkan mana produk yang betul-betul sesuai dengan standar, mana yang tidak. Itu Bu Vero. Baik, menarik sekali. Dan satu hal yang paling penting untuk diingat adalah pengambilannya harus di kios ya, supaya itu betul-betul mutu dan benar-benar asli begitu. Jangan sampai terkecoh. Ya, gini hati-hati ya, jangan sampai terkecoh ada yang mungkin berpura-pura menjual pupuk dari ini seperti yang mungkin rupanya sama tapi itu palsu begitu, asli tapi palsu. Jadi yang resminya dan yang pasti-pasti aja langsung ke kios ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Denny yang ada operatornya untuk e-pubersnya. Saya ke Ibu Sri lagi ya, terkait dengan pendaftaran sekarang ya, untuk pendaftaran yang baru nih dibuka sampai 4 kali begitu ya, yang belum terdaftar bisa segera mendaftar. Persyaratannya apa saja, apakah hanya KTP saja atau bagaimana Bu Sri? Oke, persyaratannya itu hanya membawa KTP dan biasanya dengan kartu keluarga ya. Tapi cukup membawa KTP karena itu yang akan diinput adalah NIK-nya. Nah, mungkin petani cukup membawa KTP asli. Cukup seperti itu, Bu Vera. Baik, bagaimana? Apakah ada penambahan pendaftaran setelah ini mulai diperbincangkan dan mulai dibuka, atau kapan mulai dibuka untuk yang pengambilan pupuknya ini, mulai kapan, dan untuk pendaftaran kan tanggal 5 nih ya mulai dibuka? Ya, jadi beberapa yang kondisi di daerah itu sebetulnya sudah banyak petani-petani yang membuat RDKK, yang sudah menyusun RDKK, namun belum terinput ke dalam sistem. Ya, artinya ini bukan mulai pendaftarannya, tetapi mulai terinput kembali ke aplikasi RDKK. Karena kalau pendaftaran itu biasanya petani-petani itu dalam waktu berjalan ini sudah banyak yang kelompoknya itu mendaftarkan ke BPP setempat, sehingga terinput di dalam waktu pembukaan RDKK ini ya. Begitu Bu Vero. Baik, berarti sudah langsung terinput ya di dalam RDKK yang saat ini. Berarti para petani yang sudah mendaftar otomatis sudah masuk ya di dalam RDKK dan siap menerima subsidi pupuk yang nanti akan diselenggarakan setiap tahun ya. Ya, tentunya selama data petani itu sudah terkoneksi ya, sudah ada tercantum di dalam SIM Luhtan, sehingga bisa terinput ke dalam RDKK. Karena ini sebagai tambahan informasi Bu Vero. Baik. Karena petani-petani itu harus sudah tercantum di dalam kelompok-kelompok yang sudah ada di SIM Luhtan. Ya, artinya kalau sudah ada di SIM Luhtan, karena di SIM Luhtan itulah data validasi terhadap data NIK di Dukcapil itu terkoneksi langsung secara web service atau web portal. Jadi apabila NIK-nya memang valid, ya artinya valid dengan data Dukcapil, maka petani tersebut pada saat proses input RDKK tidak akan terkendala dan tidak akan terpental seperti itu. Oh, ada kejadian pernah terkendala ya, terpental juga ya, Bu Sri ya?
Ada, apabila tidak valid dengan Dukcapil, karena kami semua sudah terkoneksi dengan, jadi sudah terintegrasi dengan data Dukcapil, seperti itu Bu Vera. Berarti itu akan ada keterangan begitu, mungkin nama tidak sesuai atau mungkin apa yang tidak sesuai, berarti petani harus kembali ke Dukcapil juga untuk penyesuaian baru kemudian mendaftar kembali, begitu ya Bu Sri? Ya, betul. Karena Oke. nicknya banyak yang berbeda. Nah, ini Mungkin nick-nicknya itu harusnya sesuai kan KTP iya dengan di seharusnya kan Dukcapil penginputan. karena biar satu data. Betul. Harusnya pada saat penginputan itu pihak yang menginput sudah harus betul-betul jeli begitu untuk menginput, karena ini terkait dengan akan digunakan lagi ke depannya lagi. Nah, ini kalau terkendala dengan masalah NIK yang berbeda harus kembali ke Dukcapil lagi, pengurusan juga butuh waktu ya. Begitu Bu Sri ya. Betul, makanya kami selalu harapan kami itu sebelum kami membuka kemarin-kemarin, kami selalu sampaikan, ayo teman-teman di daerah diselesaikan dulu validitas datanya, selesaikan dulu, dipersiapkan sehingga pada saat nanti sistem RDKK dibuka itu nggak akan terkendala lagi seperti itu. Iya, saya juga mohon kepada teman-teman BPP ya atau penyuluh untuk jeli juga ya, hati-hati dalam menginput data atau membantu para petani dalam hal penginputan data juga, ini penting ya. Baik, kita akan jeda dengan kilas berita berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi masih dalam Dialog Indonesia Menyapa Siang bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kilas Berita. Kilas Berita. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Sepaku Semoy, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Selasa hari ini. Kepala negara mengatakan bendungan ini akan menjadi sumber air minum bagi ibu kota Nusantara IKN. Adapun pengerjaan bendungan tersebut dimulai pada 2020 dengan menelan biaya 836 miliar rupiah. Bendungan ini dapat menampung 16 juta meter kubik air dengan luas genangan 322 hektar. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih pendengar, kami kembali lagi dalam rangkaian Dialog Indonesia Menyapa Siang bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan topik kemudahan penembusan pupuk bersubsidi di kios-kios. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri dan juga Pak Dedi bagaimana sistematisnya, apa yang harus dilakukan. Bahkan akan ada lagi nih pembukaan pendaftaran mulai dari tanggal 5 hingga tanggal 16 Juni mendatang. Benar demikian ya, Bu Sri ya? RRI kadang suka ajaib. Ya. Ya, Bu Sri dan Pak Denny bisa mendengarkan saya? Bisa Bu Vero, silakan. Bisa. Ya, baik. Kita kembali lanjutkan lagi ya perbincangan kita pada siang hari ini. Saya ingin tahu ke Bu Sri dulu, mungkin ada bisa menyampaikan kepada kami untuk dari sistem pendataannya ada berapa banyak petanikah yang sudah mulai terdaftar dalam RDKK untuk siap menerima pupuk subsidi ini? Ya, baik. Di tahun 2024 ini data RDKK existing ya. Data RDKK existing yang sudah masuk ke dalam RDKK yang bisa menembus pupuk bersubsidi yaitu kurang lebih sekitar 14 juta. Wow. 14 juta NIK data yang sudah tercantum di dalam RDKK. Nah, itulah petani-petani yang sampai dengan menembus pupuk bersubsidi. Seperti itu. Baik. Kita sudah ada penelpon yang bergabung di sini. Cukup besar, Bu Vero. Itu bukan besar lagi, itu sangat banyak sekali petani yang harus segera dikirimkan pupuk subsidi. Ini PR buat teman-teman Pak Denny dan teman-teman ya. Ya baik. Saya ke Pak Indra di Parigi Mutong, pendengar kita yang bergabung ya. Kita sapa dulu pendengar setia kita. Ya, Pak Indra, selamat siang. Ya, Pak Indra, selamat siang. Selamat siang. Pak Indra, halo. Ya, halo. Selamat siang Pak Indra, silakan. Ini narasumber kami dari Kementan dan juga dari Pupuk Indonesia. Ini lagi pakai. Silakan, Pak Indra. Ya, halo Pak Indra. Pertanyaannya apa? Silakan Pak. Kalau boleh saya sarankan kalau sekarang yang Ya baik, kami tidak bisa mendengar suara Pak Indra dengan jelas ya. Nanti bisa dicoba kembali. Untuk Anda yang lain pendengar yang mau bergabung dari Sabang sampai Merauke, ini kesempatan untuk boleh bertanya nih. Kita langsung bersama Bu Sri dari Kementan, bahkan juga ada dari Pupuk Indonesia nih ya.
di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Di line WhatsApp juga 081399399888. Bu Sri, saya kembali dari 14 ini, suaranya bocornya dari mana ya? Ya, dari 14 juta petani yang sudah terdaftar begitu, otomatis kalau kita kalkulasi jumlah pupuk yang harus disiapkan untuk didistribusi dari sisi subsidi ini, totalnya ada berapa banyak semuanya? Ini mungkin ke Bu Sri dulu ya. Ya, jadi kalau kita melihat tadi jumlah petani yang tercantum di RDKK itu baru yang existing, Ya, belum betul. yang besok Mau daftar menambahkan lagi ya. ya, benar. Makin banyak nanti Bu Vero. Mhm. Jadi untuk 14 juta petani itu, data kebutuhan pupuk yang masuk itu kurang lebih 12 juta ton. Wow. Itu data kebutuhan Iya. untuk pupuk urea dan NPK. Baik. Hampir 12 juta ton kebutuhan untuk 14 juta petani itu. Begitu Bu Vero. Baik. Sebelum saya ke Pak Denny, kita sudah ada penelpon lagi kalian dari Jogja, ada Pak Miftah. Pak Miftah, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Vero, Ibu narasumber, Bapak narasumber. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Bu, Bapak, gini. Kadang permasalahan atau realita di masa itu kadang kalau Bapak tadi kan dan Ibu kan menerangkan kan kayaknya gamblang dan jelas banget kan. Kadang ketika realita di petani yang di lapangan kadang nggak seenak itu, kadang kayak gampang banget itu. Itu gimana kalau misalnya nanti ada call center atau ada nomor yang bisa dihubungi oleh, karena yang ketika mencari itu kadang barangnya nggak ada. Nanti gimana caranya? Yang pertama, yang kedua gini, kadang kan sosialisasi ini nggak sampai ke petani. Karena mungkin faktor mungkin gaptek juga, yang namanya petani kan mungkin sering disalah dan diladang. Itu gimana sosialisasi tentang pupuk bersubsidi ini, Ibu? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah dari Jogja. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika barangnya tidak ada atau jika pupuknya tidak tersedia, adakah nomor yang bisa kami hubungi untuk pelaporan dan keluhan? Kemudian yang kedua mengenai sosialisasi ke para petani. Ini kan tugasnya BPP atau penyuluh sebenarnya nih. Ya, silakan. Mungkin saya yang pertama ke Pak Denny dulu ya, terkait dengan pelaporan jika barangnya tidak ada. Ini bagaimana? Baik. Ya, memang itu tadi Pak Miftah ya, kami mempersyaratkan di kios itu harus punya stok. Jadi jangan sampai ada isu kelangkaan gitu. Pemerintah sudah menambahkan tapi ternyata realitas di lapangan tidak ada. Nah, kami juga perlu dukungan Bapak Ibu sekalian jika ada kasus-kasus atau kejadian-kejadian seperti tadi, seperti yang disampaikan Pak Miftah, ternyata di kios tidak ada, bisa kontak ke call center kami 08 001 008 001. Saya ulangi, 08 001 008 001. Nah, kami juga perlu inputan Bapak Ibu sekalian, para petani, konsumen gitu ya, yang mendapati kondisi-kondisi seperti ini, kios tidak punya barang, Bapak datang ke sana, ternyata barang tidak ada gitu ya. Bisa segera dilaporkan, nanti kami coba untuk evaluasi. Karena secara ketentuan Pak kios itu harus punya stok kebutuhan di wilayahnya seminggu atau 2 minggu sesuai dengan musim tanamnya, itu harus ada. Nah, itu memang secara data kios kan memang mengampu beberapa kelompok tani, beberapa ratus petani gitu ya. Dan itu secara kebutuhan sudah bisa terprediksi. Jadi harusnya kios punya stok di kiosnya supaya ketika petani datang tidak ada isu pupuk tidak ada, pupuk langka gitu. Jadi itu tadi ada call center kami yang bisa dihubungi kalau nanti ada hal-hal atau kasus-kasus seperti tadi. Baik, terima kasih Pak Denny. Saya langsung ke Ibu Sri, mungkin 1 menit saja untuk boleh memberikan penjelasan sosialisasi kepada petani terkait dengan hal ini. Baik, jadi sosialisasi terhadap petani kami harapkan bisa diperoleh dari penyuluh-penyuluh pendamping. Ya, karena para penyuluh pendamping itu banyak, jadi mempunyai desa binaan. Ya, artinya kami mempunyai kepanjangan tangan yaitu dari Kementerian Pertanian, ada penyuluh-penyuluh di setiap desa untuk dapat memberikan
informasi, bersosialisasi kepada petani-petani sehingga petani itu terinformasi bagaimana pupuk subsidi, bagaimana itu penggunaannya, bagaimana pemanfaatannya, dan bagaimana untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi sehingga itu dapat terinformasi seperti itu. Nah, terkait dengan apabila ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pupuk subsidi, baik menemukan hal-hal yang tidak sesuai dan sebagainya, di kami Kementerian Pertanian juga ada call center terkait dengan KP3. Nah, di situ di call center terkait KP3 ini itu bisa menyampaikan keluhan-keluhan apabila ada yang terkait misalkan ada harganya yang tidak sesuai dan juga penyalahgunaan di lapangan. Ya, untuk call center itu di KP3 itu ada di 081215335574 ya, sehingga nanti bisa dibantu untuk menjawab atau merespon dari aduan-aduan para petani ataupun stakeholder di lapangan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Sri dan Pak Denny atas waktunya bersama dengan kita pada kesempatan siang hari ini dalam Dialog Indonesia Menyapa Siang. Tentunya harapan kita bersama semua petani bisa, khususnya 14 juta lebih, bahkan hari ini nanti besok akan ada pembukaan pendaftaran lagi, semuanya bisa terpenuhi ya. Itu harapan kita bersama Bu Sri dan juga Pak Denny. Baik, terima kasih banyak, selamat beraktivitas kembali dan selamat siang. Terima kasih Bu Vero, selamat siang. Terima kasih Bu Vero, selamat siang. Ya, pendengar, demikianlah Dialog Indonesia Menyapa Siang kita. Dan tadi udah disampaikan ya nomornya untuk call center dari Pupuk Indonesia di 08001 008 001. Sementara untuk Kementannya 081 215 33 5574. Kita jelang Warta Berita pukul Dinamika Olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.